Striker timnas Indonesia Ole Romeni sempat menepi cukup lama akibat cedera serius yang dialaminya pada Juli 2025. Ole Romeni mengalami patah tulang saat tampil di laga pramusim Piala Presiden melawan Arema FC. Cedera tersebut memaksa pemain Oxford United FC itu absen dari sejumlah pertandingan, termasuk FIFA Matchday bulan September. Laga melawan Arab Saudi menjadi momen comeback oleh Romeni, meski Indonesia gagal melaju ke fase berikutnya. Romeni mengaku bahwa sejak awal cedera, fokus utamanya adalah bagaimana bisa segera kembali membantu timnas Indonesia. Ia menyadari saat itu tim sedang bersiap menghadapi babak penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketika saya mendapatkan cedera, seketika saya memikirkan tentang putaran keempat, ucap Romeni. Cedera patah tulang membutuhkan proses panjang untuk sembuh total. Situasi itu membuat banyak pihak meragukan Romeni bisa pulih tepat waktu dan tampil di kualifikasi. Namun penyerang 24 tahun tersebut berusaha keras agar tetap bisa kembali lebih cepat dari perkiraan. Ole Romeni menyebut proses pemulihannya berjalan baik berkat dukungan tim medis profesional dan orang-orang di sekitarnya. Mereka berperan besar membantu dirinya melewati masa sulit hingga bisa kembali ke lapangan. Saya juga memiliki tim hebat di sekitar sehingga semua orang membantu dan juga kekasih saya dengan makanannya sungguh luar biasa, ungkapnya. PSSI sedang terburu-buru menyelesaikan proses pencarian pelatih kepala baru dengan tujuan besar untuk berpartisipasi di Piala Dunia. Erick Thohir selaku Ketua Umum telah mengesampingkan kemungkinan reuni dengan Sintayong dan menegaskan bahwa orang yang terpilih akan memiliki visi yang lebih baik. PSSI mengonfirmasi bahwa proses seleksi telah memasuki tahap akhir dan akan segera mengumumkan identitas pelatih kepala baru tim nasional dalam 2 minggu ke depan. Kali ini induk sepak bola Indonesia itu telah menetapkan standar yang sangat tinggi dengan ambisi membawa sepak bola Indonesia ke tingkat dunia. Menurut Direktur Teknik PSSI Alexander Swiers, orang yang terpilih tidak hanya harus memiliki pengalaman melatih, tetapi yang lebih penting haruslah seseorang yang dapat membawa Indonesia ke Piala Dunia. Sebelumnya, Erick Thohir telah memastikan mantan pelatih kepala Sintayong tidak akan kembali memimpin timnas Indonesia di masa mendatang. Dalam pernyataan terbarunya, Erick Thohir mengatakan bahwa jajaran direksi PSSI telah mencoret Sintayong dari daftar kandidat pelatih kepala tim nasional. Erick juga menegaskan bahwa Dewan Direksi PSSI ingin mendatangkan pelatih kepala baru yang mampu menerapkan strategi pengembangan tim nasional yang lebih komprehensif, alih-alih kembali ke solusi lama. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Sintayong dicoret dari daftar. Pencarian pelatih baru masih menjadi misteri besar bagi PSSI dan penggemar Indonesia. Sumber mengatakan daftar kandidat yang dipertimbangkan mencakup banyak nama besar di Eropa, terutama Belanda. Proses seleksi akan dilakukan dengan cermat. Setelah memecat Patrick Kluivert, pria yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga itu menegaskan bahwa sepak bola Indonesia akan melanjutkan program yang sudah ada, dengan tim yang terdiri dari pemain naturalisasi dan pelatih papan atas. Penasihat Semen Padang FC kembali angkat bicara soal masa depan kursi pelatih timnas Indonesia. Ia secara terbuka mendorong PSSI untuk kembali merekrut Sintayong, sosok yang dinilai telah membawa perubahan signifikan dalam performa Garuda selama beberapa tahun terakhir. Menurutnya, Sin masih layak diberi kesempatan melanjutkan proyek jangka panjang bersama tim nasional. Andre menilai keputusan untuk berpisah dengan pelatih asal Korea Selatan itu terlalu tergesa-gesa. Ia menegaskan bahwa kontinuitas kepemimpinan di kursi pelatih menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan arah pembinaan sepak bola nasional. STY sudah memahami karakter pemain Indonesia dan sistem kompetisi kita. Jangan mulai dari nol lagi, ujarnya. Namun Andre juga menekankan bahwa jika PSSI benar-benar kembali menggandeng Sintayong, harus ada target yang jelas dan terukur. Ia berharap kerjasama tidak hanya sebatas kontrak, tetapi juga disertai rencana konkret untuk prestasi di level Asia. Baginya, kejelasan arah dan target menjadi tolok ukur keseriusan federasi dalam membangun masa depan timnas Indonesia. Dorongan dari Andre Rosiade ini mencerminkan suara banyak pihak yang mengapresiasi kontribusi Sintayong selama menukangi timnas Indonesia. Dengan fondasi yang sudah terbentuk, harapannya PSSI dapat mengambil keputusan terbaik demi keberlanjutan program dan pencapaian prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang. Nama Elkan Bagot kembali menjadi perbincangan jelang Indra Syafri memimpin timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025.
Meski telah lama hilang dari skuad timnas Indonesia, Elkan Bagot di atas kertas bisa jadi tambahan bagus untuk timnas Indonesia U22. Apalagi, skuad Garuda di level kelompok umur U20, U23, dan senior telah menghadapi perubahan besar di jajaran kursi kepelatihan. Patrick Kluivert resmi dilepas, sementara PSSI memberi fokus penuh kepada Indra Syafri yang kembali menukangi tim U22 untuk menghadapi SEA Games 2025. Di tengah persiapan itu, satu nama yang tiba-tiba kembali jadi perbincangan adalah Elkan Bagot. Bek jangkung yang dulu jadi andalan lini belakang Garuda ini sudah lama tidak terlihat memperkuat timnas Indonesia. Terakhir kali Elkan Bagot tampil bersama timnas Indonesia adalah di ajang Piala Asia 2023 yang berlangsung pada Januari 2024. Setelah perjalanan timnas senior terhenti di babak kualifikasi Piala Dunia, PSSI kini menyiapkan agenda baru, mempertahankan medali emas SEA Games yang diraih di Kamboja pada 2023. Indra Syafri kembali dipercaya sebagai arsitek tim, dengan target mempertahankan dominasi di level Asia Tenggara. Publik tentu juga berharap satu nama lain bisa ikut bergabung, yakni Elkan Bagot. Dari sisi regulasi usia, Elkan masih memenuhi syarat untuk tampil di SEA Games 2025. Namun, keputusan akhir tetap ada di tangan Indra Syafri dan tim pelatih. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa proses pencarian calon pelatih baru tim nasional Indonesia tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Menurutnya, keputusan penting seperti ini harus melalui tahapan yang terukur agar tidak kontraproduktif terhadap pembangunan sepak bola nasional. Erick menegaskan dirinya sangat terbuka terhadap berbagai masukan dari publik. Namun, ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang menyebarkan opini atau spekulasi yang tidak berdasar, termasuk isu mengenai pelatih asal Belanda, Louis van Gaal. Lebih lanjut, Erick menyampaikan bahwa koordinasi telah dilakukan bersama Sekjen PSSI Sumarji dan Direktur Teknik Alexander Swels. Proses pencarian pelatih akan dilakukan secara sistematis oleh BTN dan Direktur Teknik sebelum dibahas dalam rapat bersama Exco PSSI. Menurut Erick, pengalaman bersama dua pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert, menjadi bahan evaluasi penting bagi federasi. Ia menambahkan, PSSI kini memiliki blueprint pengembangan sepak bola nasional yang berjenjang dari tim U20, U23 hingga senior. Karena itu, pelatih baru harus mampu memahami sistem pembinaan yang berkesinambungan. Beredar kabar di media sosial yang menyebutkan 10 anggota Exco PSSI setuju Shin Tae-yong kembali menjadi pelatih timnas Indonesia. Lantas, apa kata Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji? PSSI biasanya selalu menggelar rapat Exco untuk mengambil keputusan termasuk mendatangkan atau melepas pelatih timnas Indonesia. Namun sampai saat ini belum ada rapat Exco PSSI yang membahas siapa pelatih yang layak menukangi tim merah putih. Nah, di media sosial ramai diperbincangkan bahwa 10 dari 12 Exco PSSI memilih untuk mendatangkan kembali Shin Tae-yong. Info pemberitaan itu viral di media sosial dan tidak menyebutkan sumbernya. Sumarji mempertanyakan keaslian berita tersebut. Ia tidak mau pemberitaan itu buat geger media sosial. Nama Shin Tae-yong selalu diperbincangkan di media sosial usai PSSI mendepak Patrick Kluivert karena gagal membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Tidak sedikit netizen meminta PSSI untuk mendatangkan lagi Shin Tae-yong. Keinginan netizen itu bertepuk sebelah tangan. Pasalnya, Erick Thohir sudah menutup pintu untuk mengembalikan Shin Tae-yong lagi ke timnas Indonesia. Kata Erick Thohir, sudah seharusnya pecinta sepak bola Indonesia move on dari Shin Tae-yong. Pria asal Lampung itu menilai Shin Tae-yong pelatih yang ada kebaikan dan kekurangannya. Netizen geram dengan pernyataan Erick Thohir, sebab selama ini Shin Tae-yong dinilai sudah memberikan dampak positif untuk sepak bola Indonesia. Kini, publik masih menunggu siapa pelatih timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri menyambut baik rencana PSSI memaksimalkan FIFA Matchday November 2025 untuk persiapan SEA Games. Dengan begitu, persiapan mereka jadi optimal. Indra mengatakan akan memaksimalkan FIFA Matchday agar tim asuhannya benar-benar siap untuk tampil dalam SEA Games 2025. Ia pun senang diberi kepercayaan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kepercayaan yang diberikan Ketua Umum PSSI kepada Timnas U23 untuk memanfaatkan FIFA Matchday November sebagai bagian dari periodisasi menuju SEA Games, saya apresiasi dan terima dengan tanggung jawab penuh, tegas Indra. Indra akan memaksimalkan 2 laga sebagai simulasi kompetitif yang terintegrasi dalam program latihan dan evaluasi performa.
Ia akan berbicara dengan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji dan Direktur Teknik Alexander Swiers guna mencari lawan yang tepat.